Sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi, kita akan merenungkan pembacaan Katekismus Reformasi pada hari ini. Dan hari ini kita memasuki minggu yang ke-9. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya dan kita akan membacakan ayatnya secara bersama-sama. Baik, pertanyaannya adalah apa yang dituntut Allah dalam perintah pertama, kedua, dan ketiga? Saudara? Pertama, bahwa kita mengenal dan mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Kedua, bahwa kita menjauhi segala penyembahan berhala dan tidak menyembah Allah dengan sembarangan. Ketiga, bahwa kita memperlakukan nama Tuhan dengan takut dan hormat dan dengan menghargai perkataan dan perbuatannya juga. Kita baca sama-sama Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Silakan duduk kembali. Saudara, perintah pertama, Allah menginginkan supaya tidak ada Allah lain di dalam hidup kita atau ilah-ilah lain di dalam hidup kita. Allah menginginkan bahwa tujuan penyembahan kita itu hanya kepadanya, bukan kepada Allah-Allah lain. Kemudian perintah yang kedua, dia berkata jangan menyembah berhala. Jangan ada berhala di dalam dirimu. Saudara, di zaman modern ini penyembahan berhala bukan pada saat kita tunduk atau sujud kepada patung-patung atau kepada sebuah pohon yang besar. Tetapi di zaman modern ini penyembahan berhala itu bicara tentang hati. Pada waktu kita menempatkan sesuatu lebih daripada Allah, itulah berhala. Contohnya adalah pada waktu kita merasa aman dengan deposito kita, dengan uang kita, dengan kekayaan kita. Maka pada waktu itulah kita menempatkan harta sebagai berhala kita. Kenapa? Karena kita tidak merasa aman dengan perlindungan Tuhan. Kenapa kita tidak merasa yakin bahwa Allah menjagai kita, membuat kita aman? Atau mungkin kita merasa diri kita berharga pada waktu kita terlihat keren, atau kita merasa diri kita berharga pada waktu semua orang menerima kita, maka yang menjadi berhala kita itu adalah kenyamanan kita atau pengakuan dari orang lain. Atau saat kita merasa bahwa segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan kita. Segala sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka pada waktu itulah berhala kontrol atau kuasa itu yang ada dalam diri kita. Tetapi saudara, saya percaya kita semua dari sini sering mendengar bahwa manusia itu adalah pabrik berhala. Benar? Manusia cenderung untuk selalu menyembah apa yang dia inginkan. Untuk itulah firman Allah berkata bahwa setiap hari kita harus mengkalibrasi hati kita. Setiap hari kita harus mengingatkan diri kita tentang Injil. Injil bicara tentang kasih Allah. Injil bicara tentang Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Menyelamatkan kita, menebus kita. Sehingga kita mempunyai identitas baru. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi kebenaran Allah karena pengorbanan Kristus. Dan Kristus harusnya cukup bagi kita. Amin. Dan yang ketiga, kenapa Allah meminta kita untuk kita supaya menghormati namanya, menghargai namanya? Saudara, kita diciptakan Allah untuk supaya kita bersekutu dengan Dia. Untuk supaya kita memuliakan Dia. Tetapi pada waktu kita menaruh berhala-berhala dalam hati kita, mengganti posisi Tuhan dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah mengalami namanya ketenangan. Kita tidak akan pernah mengalami namanya utuh di dalam hidup kita. Kita tidak akan merasa damai sejahtera. Maka ada aja yang kurang dalam diri kita. Kalau kita menggeser yang seharusnya itu tempatnya Allah dalam hati kita dengan berhala-berhala kita. Seseorang bernama Agustinus dari Hippo, dia berkata seperti ini. Engkau menciptakan kami sesuai dengan dirimu. Dan hati kami tidak akan pernah puas sampai kami ada di dalammu. Amin. Mari kita berdiri sama-sama.
Hari ini saya beri waktu untuk kita semuanya mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia lemah. Bahwa terkadang di dalam hati kita penuh dengan berhala-berhala. Terkadang kita sering menggantikan Tuhan dengan berhala-berhala, dengan pikiran-pikiran kita. Mari hari ini saya beri waktu untuk kita bisa mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa mengkalibrasi hati kita dengan Injil. Saya beri waktu sejenak saudara, untuk kita bisa berdoa dan mengakui di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kami. Terkadang kami meninggalkan Engkau, terkadang kami fokus kepada berhala-berhala kami. Tetapi Engkau selalu ada dan selalu menerima kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Karena kami diciptakan untuk memuliakan-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk menikmati Engkau. Maka hati kami tidak akan pernah bisa tenang sampai kami berada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu dan kami berdoa hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya. Amin.